الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Berikut selanjutnya yaitu pengukuhan pengurus DKM Masjid Jami Miftahul Iman untuk periode masa jabatan tahun 2021-2023. Nanti akan saya bacakan untuk para pengurus yang saya sebut untuk naik di tengah-tengah sini, di tengah lantai. Nanti kita akan disumpah jabatan. Sebutkan nama-nama struktur organisasi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi wa hum ahlus su'ud. Laqad qala ta'ala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswa. Kemudian Ustaz Nurdin, Ustaz Abdul Rauf, Ustaz Roza, Ustaz Royani, Ustaz Dodi, banyak alhamdulillah kader-kader kita yang bakal meneruskan kita. Kita doakan agar mereka ditambahkan ilmunya, agar mereka disehatkan badannya, agar mereka dipanjangkan umurnya, sehingga dapat kita wariskan masjid ini, perjuangan ini sampai akhir zaman. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, utamanya pengurus DKM yang baru saja berikrar, lalu tim hadrah jamaah taklim yang insya Allah semua aktivitas kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah makbuliyah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
malam ini kita sekaligus melepas tahun lama 2020 menyambut datangnya tahun baru miladiah 2021. Oleh karenanya mari kita hadapi tahun baru dengan semangat baru, dengan perjuangan baru, dengan etika dan niat yang baru. Dan sekaligus malam ini kita adakan pengukuhan sekaligus mengucapkan ikrar pengurus masjid. Kemudian yang namanya masjid mesti ada pengurusnya, dan pengurus inilah yang akan bertanggung jawab kelancaran masjid, peribadatan dan kegiatan yang ada di dalamnya. Pada malam ini saya tidak banyak-banyak ingin mengatakan kepada pengurus yang baru diambil ikrarnya untuk mewujudkan 4K di dalam masjid ini. 4K. K pertama, kebersihan mesti menjadi prioritas utama di dalam masjid. Kenapa? Karena kebersihan itu merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Syarat untuk diterima ibadah seseorang: bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nah, di sini ini masjid kita akhir-akhir ini saya lihat banyak anak-anak yang suka naik turun. Kita khawatir kalau umpamanya mereka injak najis, maka najis itu akan dibawa oleh orang banyak masuk ke sini. Dengan cara begitu, sholat kita dijamin tidak sah. Lalu yang dosa siapa? Kita sebagai pengurusnya. Alhamdulillah. Makanya tolong diperhatikan betul tentang kebersihan masjid. Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat kepadanya. Di mana? Tentu di masjid. Dan Allah suka orang-orang yang bersuci, bersih. Apanya? Pakaiannya, badannya, tempatnya, hatinya, dan niatnya. Nabi bersabda, Al-Islamu nazifun fatanazzahu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. An Anas rawahu Tirmizi. Islam itu bersih, maka bersih-bersihlah kalian. Jangan jadi orang Islam kotor. Apanya? Pakaiannya. Makanya kalau ke masjid jangan sekali-kali pakaian yang lusuh, pakaian yang bagus. Al-A'raf ayat 31 Allah jelaskan, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hei manusia, kata Allah, pakai pakaianmu yang bagus ketika masuk ke masjid. Kalau tidak bagus, minimal bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa nazifun, kecuali orang yang bersih. Inilah yang pertama. Mari kita wujudkan dengan cara bekerja yang sinergi dari ketua, sekretaris, bendahara sampai semua divisi-divisi atau seksi-seksi. Jangan mengandalkan satu divisi saja. Umpamanya ada lihat
kotor di masjid. Lalu kita bilang, ini bukan tugas saya ini, tugas merenggut ini. Jangan sekali-kali begitu, kita harus sinergi. Inilah yang Allah bilang, ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Tolong menolonglah kalian untuk mewujudkan kebersihan di masjid ini dengan cara sinergi bekerja. Memang tugas pokoknya kebersihan, tetapi semua divisi membantu tugas kebersihan. Nanti kebersihan juga membantu tugas divisi lain. Begitulah mestinya. Jangan masing-masing ingin egonya saya dengan tidak memperhatikan divisi yang lain. Maka inilah saya ulangi, untuk mencapai kebersihan, mari kita wujudkan yang semua divisi wajib untuk mengerahkan tenaganya, pikirannya. Bagaimana masjid ini supaya bersih? Yang pertama. Yang kedua, ketertiban. Apa sih tertib? Wan syai'i fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya apa? Kita di sini memang belum melihat tempat kita suci Al-Quran yang rapi. Orang baca Al-Quran ditaruh di sana dan ditaruh di sini. Saya lihat di masjid lain ada yang bikin di tiang, ada yang bikin di dinding. Kita sampai hari ini belum. Maka nanti seksi apa? Boleh bilang kepada ketua, sebab semuanya tanggung jawab ketua. Tapi ketua dibantu oleh divisi-divisinya. Maka lapor Pak Ketua, saya ingin untuk mewujudkan ketertiban. Ayo kita bikin rak sedal misalnya, kita bikin tempat Al-Quran supaya tertib. Tertib itu indah. Jangan kita menjadi pengurus baru tetapi kebersihan masih sama saja dengan yang kemarin, ketertiban masih sama saja dengan yang kemarin. Inilah semangat baru, tahun baru, kita sangat menaruh harapan agar masjid kita ini dapat tercipta ketertiban. Lalu yang ketiga, keamanan, supaya orang yang ngambil sembahyang di sini aman. Jangan motornya takut hilang, sendalnya takut hilang. Itu pasti sembahyang kita terusuk. Bagaimana caranya? Paling tidak kita bikin tulisan bagi pemilik motor supaya memberikan motornya pengamanan tambahan. Di situ orang lihat bahwa kita perhatikan keamanan mereka. Di muka enggak, kalau hilang baru dia yang tahu rasa. Tetapi kita sudah memotivasi. Ini supaya pengurus yang baru berupaya untuk mewujudkan ini. Kan hebat jadinya. Termasuk di masjid lain saya lihat ada batas suci, tulis batas suci. Orang tak berani yang jatuh. Sementara kita belum. Ini saya mencarikan modus-modus yang kira-kira harus kita kerjakan. Kan kerjanya tidak sendiri, semua sinergi. Laporkan kepada ketua, semua tanggung jawab ketua. Andai kata kotor, kemudian berisik, orang tak bersalah siapa, ketuanya siapa? Sebab ketua ini harus dibantu. Nah nanti ketua berhak menegur. Ini gimana kita? Kok sholat Jumat berisik benar? Ini tadinya agak tertib, sekarang udah mulai. Kalau Jumat ada suara anak-anak, belum sama sekali. Nah ini saya harapkan kepada pengurus baru supaya memikirkan hal ini. Bagi kalian, saya nih
khotib di beberapa masjid. Saya tahu masjid yang, dan kalau khotib namanya itu masalahnya ada panitia yang ambil taruh tempat anak. Saya udah 2 kali kehilangan sendal di masjid. Saya tahu bener rasanya. Ya, iya. Saya pikir jangan ambil masjid kita ini sering kehilangan sendal. Saya di sini 2 kali. 2 kali. Sendal jepit. Bukan sendal jepitnya, bukan. Ujungnya, perlunya. Kalau sekali hilang, 2 kali hilang. Saya udah 2 kali di sini. Saya belum tahu yang lain. Nah, makanya dipikirkan bagaimana itu dalam rangka mewujudkan keamanan, yang tempat kenyamanan. Bagaimana orang sholat supaya nyaman? Jangan angin terlalu gede, saya bukan masuk angin di sini. Iya. Sebab apa? Saya lihat tuh di imam tuh kagak berhenti. Subuh kan dingin banget. Anginnya udah kena. Ya kalau di gua segera aja kayak dingin aja ya. Nah, kayak saya di rumah itu dingin kan. Makanya itu diperhatikan. Ya. Jangan terlalu panas. Juga nggak bagus. Dulu saya dengar ya punya rencana mau pakai AC. Memang pakai AC itu banyak hal-hal yang perlu kita penuhi. Harus tertutup semua, pintu nggak usah terbuka. Nah, sedangkan kita yang AC di dalam doang, yang di luar AC alam. Ya. Nah, jadi memang sampai hari ini belum terlaksana. Saya juga anggap bagus yang terlaksana dulu, udah modal gede, kemudian dipikirkan kalau udah mantap, iya, gitu, udah mantap, iya. Nah, jadi itulah yang membuat kita nyaman. Bagaimana yang membuat kita nyaman? Orang kalau nyaman, udah kalau mau pulang, apalagi di itikaf enak untuk itikaf. Kemudian di sholat tahajud malam nikmat gitu. Dan kalau ada polisi, kalau ada angin muatan gede, ya nggak tahu. Nah, nanti kita pikirkan. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang yang sudah duduk menjadi pengurus masjid, mestinya bangga, bagaikan dia menjadi pengurus istana presiden. Kalau bapak ditunjuk jadi pengurus, bilang bangga, sebab bapak istana presiden, semua gaji gede. Di masjid bangga juga, bukan rumah presiden, rumah Allah. Rumah Allah yang kita pelihara bukan rumah siapa-siapa, rumah Allah. Pahalanya pasti gede. Jangan nyari duit di sini tempat karena akhirat. Kalau di sini masih mau nyari duit juga, ya kalau ada sih nggak apa-apa. Ya cuma ikrar tadi nggak jalan, ada ikhlas kan gitu. Asal amar ma'ruf nahi munkar. Inilah kewajiban orang yang duduk. Apakah tidak melihat dudukannya? Ada hadis qudsi dari Anas, riwayat Imam Baihaqi. Allah bilang, inni la ahum bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila ummari buyuti wa mutahabina fiyya wal mustanfirina bil ashab sorrotu adabi antum. Bila saya ingin menurunkan bencana di dunia, maka ada 3 yang saya pilih, yang saya hindarkan agar mereka tidak kena asap itu. Siapa? Ummaru buyuti. Mereka tahmil atau DKM rumahku, kata Allah. Ini Allah utamakan, tidak bangga kita dari azab apabila Allah turunkan ke bumi. Di antara yang tidak masuk bapak semua, ya.
Iza nadartu umaro buyuti, apabila saya lihat takmir DKM rumahku, mereka aku hidupkan. Kita di sini berkah Bapak. Kalau agak percaya lihat saudara Nasir jadi mertua, juga untuk hidupnya tenang. Entar jalan-jalan mulut ada aja dulu. Saya enggak, ya. Sebab kalau saya sering tanya berkah udah. Ya. Yang lain juga kayak begitu. Yang penting ikhlas karena Allah. Kan pada zaman Nabi ada seorang perempuan berkulit hitam, namanya Mihjan, Ummu Mihjan. Dia angin betul. Sebab pada saat itu belum terbentuk DKM, mungkin Nabi belum ada DKM-nya waktu itu, waktu zaman Nabi. Jadi orang perempuan ini lagi, ya, sekali waktu Nabi tidak lihat, kayaknya nggak kelihatan kemana dia. Ditanya, orang perempuan hitam itu yang suka bersih begitu mana? Udah meninggal ya Rasul. Kapan? Tadi meninggal baru tadi. Sakitnya udah 1 minggu. Tadi meninggal. Nabi sepertinya marah. Kenapa kalian tidak tahu, tidak memberitahu kepadaku? Apakah kalian anggap dia itu hina menjadi mertua? Dia lebih mulia dari kalian, kata Nabi. Sampai Nabi mempunyai perhatian seperti itu kepada orang hitam yang mertua. Lalu kata Nabi, mana kuburnya? Asal matinya hari itu. Jangan udah mati 2 hari, 3 hari, soalnya cuma nggak ada. Kalau baru mati, buktinya Nabi. Iya, seorang wanita Ummu Mihjan yang rajin di masjid, sehingga dia disolati oleh Nabi, bayangkan Nabi, ya, dia saudara. Nah inilah yang ingin saya sampaikan kepada pengurus yang baru, agar tanamkan tekad yang bulat untuk mengurus rumah Allah, yakin dan percaya Allah tidak akan sia-sia, baik rezeki maupun rumah tangga maupun anak. Sebab itulah Allah sangat bangga kepada orang-orang yang mau mengurus rumah. Sebuah hadis Nabi sabdakan, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ialah masjid. Kan hebat, alangkah hebatnya, ya. Bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Anda, rumah Allah. Maka mulai saat ini mari kita tanamkan niat yang ikhlas untuk bekerja karena Allah dan untuk mewujudkan 4 tadi: kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan. Bila ini berhasil, maka sukses pengurus yang baru. Dan yang namanya kepengurusan harus merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada hal Pak Ketua, menurut saya ini ember pecah, misalnya orang itu sikat berkambis, bilang Ketua jangan sendiri panggil bendahara, keluarin tujuin, begitu. Jangan udah rusak, udah rombeng, kagak ngomong. Emang kenapa dipotong? Embernya pecah. Waduh, ya, kapok. Dan secara periodik 3 bulan sekali ketua harus manggil tuh untuk mengevaluasi. Kamu lebih siapa? Mana hasil kerjamu? Begitu. Ya. Jadi kalau begitu terkontrol. Yang udah dulu kurang dikontrol kita. Udah jadi pengurus, udah aja. Kagak ada pertemuan, kagak ada evaluasi. Kalau begitu caranya, nggak akan jalan di tempat. Tetapi saya yakin dan percaya, insya Allah pengurus yang baru ini Allah berikan kekuatan iman
Allah berikan keyakinan, Allah berikan kesadaran, Allah berikan ketaatan, dan badan yang sehat, rezeki yang banyak, urusan yang gampang, diberkati masa hijrah dengan berkat masjid-masjid Allah yang kita uruskan. Detailkan dia berbuat kita Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya cukup sekian pada kalian. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim.